Panas TV, kita kembali lagi di acara Talkshow kali ini dan masih tetap bersama narasumber kita yaitu Dr. Yopi Budiman. Dokter, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Ya, jadi begini dok, seperti yang tadi sudah kita diskusikan, dokter sampaikan, ada beberapa usia yang juga rentan terpapar COVID-19 ini. Yang jelasnya itu usia rentan tuh dari usia berapa tuh dok? Ya, karena kita belum punya angka-angka yang jelas di Indonesia dan ilmu tentang COVID ini masih baru, penyakit ini masih berkembang. Saya kutipkan dari luar, di sebagian besar negara Eropa yang terjangkit itu batasan angkanya sekitar 65. Dia 65 tahun ke atas itu sudah berbahaya. Oh, dari 65 ke atas sudah. Dan kalau untuk bayi atau balita tuh? Ya. Dan selain itu, usia yang terlalu muda, usia bayi juga berbahaya. Itu mungkin karena sistem kekebalannya kan belum bagus. Kalau pada orang tua, komorbidnya sudah banyak. Ya. Sistem kekebalannya sudah melemah. Ya. Dan dokter, untuk mengetahui bahwa kita terinfeksi atau tidak untuk COVID-19 ini, kita kan sudah mengenal ada yang namanya istilah rapid test atau swab gitu ya. Yeah. Perbedaannya itu apa sih dok? Kalau saya diperiksa cukup dengan cek suhu, saya bilang itu rapid test gitu kan. Kemudian kalau untuk lebih lanjut lagi, takutnya kita terpapar atau tidak, katanya ada lagi swab. Nah kalau untuk swab ini seperti apa sih dok? Ya, oke, gini. Jadi untuk mengetahui seseorang itu punya penyakit apa enggak, itu harus kita cek kan. Yeah. Kalau cuma cek suhu, pakai tensimeter atau pakai yang lain-lain itu kan klinis ya namanya, gejala. Kita ada gejalanya, misalnya batuk-batuk di ronsen itu kan gejala klinis. Tapi kan itu belum tentu COVID. Nah untuk memastikannya antara lain satu dengan rapid test. Tapi rapid test yang beredar di kita kan rapid test antibody. Artinya kalau seseorang di rapid test positif, itu artinya ada antibodinya. Maksudnya apa? Orangnya mungkin sedang sakit, mungkin sudah selesai sakitnya. Karena dia ada antibody kan. Jadi kita nggak punya kepastian. Makanya rapid test itu ininya tingkat kepercayaannya juga kurang. Betul. Sensitivitas dan spesifisitasnya di dalam bidang laboratorium juga rendah. Kalau dibandingkan misalnya dengan yang lain, dengan swab test. Gitu. Nah, kalau swab test apa? Swab test adalah satu tes untuk mengetahui adanya antigen, adanya virus. Dengan cara di swab itu ditempelkan, kemudian dioles di daerah hidung dan di daerah dasar mulut. Oh gitu ya. Makanya yang melakukan tesnya biasanya menggunakan APD lengkap, hazmat. Ya. Dan biayanya juga mungkin lebih mahal. Lebih mahal saat ini, betul. Berarti dok, maksudnya tidak cukup dengan cek suhu gitu ya? Soalnya gini dok, setiap masuk ke mall atau kemanapun, pada saat kita cek suhunya normal, alhamdulillah. Jadi banyak masyarakat, alhamdulillah loh, cukup normal, gitu ya? Cukup gitu. Berarti ya tidak cukup. Tidak, itu kan screening. Screening terhadap gejala klinis itu pun cuma satu kan. Kan gejalanya banyak. Memang paling banyak 97% itu demam. Demam tinggi terutama, di atas 37,8. Kemudian apa? Batuk-batuk. Susah napas ya, susah bernapas. Kemudian sakit-sakit ini, ngilu-ngilu. Sampai gejala kehilangan rasa. Kan sulit dia. Di beberapa penelitian bahkan banyak yang orang tuh kehilangan rasa dulu baru ada gejala lain. Itu harus hati-hati. Iya. Soalnya gini dok, masyarakat itu pada saat kita kan pada saat mengalami wabah ini, COVID-19 ini, begitu banyak istilah-istilah yang hadir. Adanya lockdown, kemudian juga ada yang disebut dengan akhirnya masyarakat mengenal social distancing, physical distancing, kemudian hadir juga PSBB gitu kan. Dan sekarang sudah mulai ada lagi istilahnya new normal life, kemudian ada lagi AKB, adaptasi kegiatan baru gitu ya dok. Nah pada saat PSBB ini dok, jadi masyarakat sepertinya mengabaikan kalau misalnya ke mall atau ke tempat keramaian, mereka cukup dengan cek suhu. Suhu saya 36, sekian loh, alhamdulillah normal. Akhirnya mereka bebas berkeliaran seperti itu.
Nah, jadi dok untuk seperti ini mematahkan bahwa dengan cek suhu aja itu sudah tidak cukup gitu maksudnya. Bagaimana dok? Harus dianjurkan seperti apa? Karena mereka yang penting saya lolos di checkpoint, dicek suhu udah bebas kok gitu. Seperti itu gimana dok? Jadi gini, ini pendekatannya bisa dari ilmu politik, sosial dan segala macam ya. Jadi gini, kalau kita membicarakan tentang lockdown, karantina dan PSBB itu adalah pilihan yang telah dijatuhkan oleh pemerintah. Ya mungkin kita orang kesehatan kurang setuju dengan PSBB. Iya. Jangankan PSBB, di karantina total saja belum tentu orang Indonesia ini gitu setuju gitu Iya, ya, taat gitu. Iya. Apalagi Bapak saya mau tanya nih Iya. dokter, kalau ada PSBB yang diperpanjang ya, Iya. bagaimana dengan Jakarta? Kok bapak bisa lolos ke sini ya? Nggak ada Iya. checkpoint mbak di jalan? Nggak ada masalah, sebenarnya gini. Kalau saya kan memang jalan di dalam mobil ya. Iya. Kemudian beberapa checkpoint saya lewatin ya, ternyata checkpointnya juga mungkin karena masih pagi Oh, belum iya. buka gitu ya. Betul. Ya mestinya sih memang lebih ketat ya. Iya. Saya mesti ketangkep ini mestinya. Ya harusnya gitu, makanya saya bingung. Dokter itu dari Jakarta loh, dari Jakarta. Minimal ada seleksi atau Ya, apa ya. betul. Makanya Cek yang suhu ingin gitu saya ya. tanyakan, Bapak tuh melewati checkpoint seperti apa? Karena yang saya tahu kalau Jakarta PSBB-nya diperpanjang, begitu kan Pak? Diperpanjang dengan masa transisi. Dengan masa transisi. Nah, kita berbicara tentang masa transisi Pak, yang kita sekarang tahu bahwa pemerintah sudah menyatakan new normal life. Saya bingung Pak, masyarakat yang mungkin berpikiran secara kritis berbicara seperti ini. New normal life mungkin untuk perekonomian saja, gitu kan? Oh kita new normal life loh karena mungkin yang terpapar virus ini sudah berkurang. Jadi yuk kita normalkan kembali karena perekonomian kita sudah mulai ngedrop gitu loh Pak. Akhirnya timbullah istilah new normal life. Kemudian nanti kalau suatu saat tiba-tiba ada lagi yang terpapar, kita harus perpanjang lagi loh, nanti mungkin timbul lagi apa gitu Pak. Ya. Seperti itu menurut Bapak new normal life sendiri itu bagaimana Pak? Ya, jadi kita luruskan dulu, istilah new normal itu tidak ada di dalam undang-undang kita. Undang-undang Kesehatan 2009, Undang-undang Karantina 84, Undang-undang Wabah 2018 sampai yang terbaru istilah new normal tidak ada. Ya. Nah, kalau kita mengurut-urut kan sebenarnya new normal itu istilah di bidang ekonomi. Adapun memang pernah dicetuskan oleh pejabat atau apa, ya sudahlah kita terima saja. Yang dikenal itu adalah istilah prakondisi, istilah rehabilitasi, adaptasi tadi kebiasaan baru AKB, ya yang pemerintah Presiden 4 hari yang lalu sudah bicara ya. Nah sebetulnya begini, new normal itu sih kita hanya melanjutkan apa yang sudah baik di saat PSBB. Misalnya apa? Kita tetap pakai masker, Betul. kita tetap jaga jarak, kita tetap cuci tangan. Iya. Itu yang 3 poin penting, itu saja. Iya. Dan kalau nanti ditambahkan lagi, kalau kita sakit, kita di rumah, jangan kemana-mana. Gitu. Iya betul dok. Nah mungkin kebanyakan sih karena udah WFH terlalu lama mungkin ya dok ya gitu. Jadi mungkin juga ada kejenuhan di masyarakat gitu ya. Dan dokter pertanyaan selanjutnya seperti ini dok. Pada saat kita memasuki new normal life gitu kan, kemudian ada lagi istilah AKB, adaptasi kegiatan baru. Ini masyarakat dibingungkan gitu dok. Apa sih sebetulnya gitu? Apa hubungannya new normal life kemudian juga AKB ini adaptasi kegiatan baru seperti itu? Sebenarnya apa sih dok? Gitu. Iya, kan kalau kita tadi bicara tentang istilah sendiri sebenarnya kurang tepat, tapi nggak apa-apa lah. New normal life artinya kita mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan di era normal baru, di era yang baru gitu, yang normal. Artinya yang sudah kita terapkan di era karantina, di era PSBB itu kan kita lanjutkan. Ya. Memang sih karena sudah dibuka, jadi kan lebih berbahaya. Yang tadinya nggak pernah naik kereta jadi naik kereta. Nah, naik keretanya bagaimana? Oh, era normal baru, naik kereta harus pakai masker. Sekarang pengguna kereta diwajibkan face shield. Face shield terakhir di jurnal Amerika dikatakan bahwa bisa menangkis sampai 96% virus. Itu loh, tutupan kaca gitu, ke plastik. Nah itu diwajibkan di era kereta. Di kereta sekarang nggak boleh bicara.
ya kan? Iya. Handphone dimatikan. Nah itu adalah tata cara normal baru di Oh ya, seperti itu. Ya, kereta. ya. Di kantor juga begitu. Masuk kantor bagaimana? Masker, Iya. cek suhu, Iya. nanti duduknya terpisah. Iya. Mungkin nanti di kantor itu meja akan dipasang screen, Iya, iya. terdiri dari plastik atau apa gitu. Itu normal barunya seperti itu ya, maksudnya. normal barunya seperti itu ya. Ya akhirnya mengerti ya Pak ya, mudah-mudahan masyarakat juga setelah mendengar penjelasan dari dokter akan mengerti gitu Pak apa yang disebut dengan new normal life. Dan dokter, satu lagi pertanyaan sebelum nanti saya minta pesan terakhir dari dokter untuk masyarakat. Satu lagi pertanyaan, betul atau tidak Pak kalau virus COVID-19 ini masih bisa hidup pada jenazah gitu, pada seseorang yang sudah meninggal? Betul tidak sih COVID itu masih bisa hidup atau bisa memaparkan kepada orang lain? Ya. Seperti itu Pak. Jadi logikanya begini yang harus diketahui. Virus itu tidak bisa hidup di luar. Ya. Dia harus hidup di badan manusia yang hidup. Ya. Betul. Karena badan manusia yang hidup, yang dinamis, yang selalu DNA inti selnya bekerja Ya. itu, Ya. dia akan berkombinasi, bersimbiosis di situ, menghasilkan penyakit-penyakit rentetan dari COVID-19 di dalam tubuh manusia. Mestinya pada tubuh yang sudah mati, COVID-19 juga akan mati. Cuma persoalannya kan itu butuh waktu. Ya. Ya kan? Seorang meninggal sekarang jam 10. Betul. Jam berapa si COVID-19-nya itu, si virusnya akan mati? Kan kita nggak tahu. Iya. Sedangkan pada jenazah-jenazah kan harus cepat dilakukan Iya. protap penguburan Iya. kan, pemakaman. Sementara di negara lain memang ada yang dibiarkan aja di jalanan Iya, atau di mana seperti biar itu, ya. dia berapa hari dianggap nanti kalau udah 3 hari di luar mati. Kalau kita kan kebanyakan orang Muslim, nggak boleh jenazah terlalu lama. Meninggal 1 jam saja sudah gelisah, harus dimandikan, harus segala macam. Sehingga kalau di Indonesia kan dijalankan protap jenazah itu dengan protap Iya. COVID-19 ya. Memang betul, pertanyaan ini betul. Di jenazah kan memang nggak hidup betul, tapi kan kita nggak tahu. Betul. Udah itu kedua, tindakan pada jenazah itu kan antara lain memandikan. Kita lakukan semprot dengan air. Itu artinya ada tindakan aerosol. Nah kita kan nggak tahu ada virus-virus yang masih hidup, Ya, disemprot ya, dia akan betul. ke udara, akan mengkontaminasi, mencemari, menulari orang-orang di sekitar. Ya baik, dokter terima kasih untuk Ya. semua penjelasannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ini adalah salah satu yang penting sekali gitu, bahwa kita memang perlu edukasi terhadap ini dan juga komunikasi yang baik supaya kita tidak dibodohkan oleh hoax gitu ya, Ya. oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Terima kasih banyak dok. Saya Dan minta pesan dikit ya. boleh silakan untuk dokter mungkin akan memberikan pesan kepada masyarakat. Ya, saya hanya beberapa poin saja. 1, ini penyakit baru, penyakit yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena banyak meninggal, banyak yang tertular, banyak yang sakit. Banyak rumah sakit yang sudah tidak mampu, yang sudah tidak sanggup lagi menampung. Itu nyata gitu. Yang kedua, ada yang mengatakan ini konspirasi, ya silakan saja. Tapi buktinya di luar sana korban terus berjatuhan. Ya. Yang ketiga, WHO dan pemerintah tidak pernah memutuskan pandemi berakhir. Jadi pandemi ini belum berakhir, hati-hati loh. Ya. Yang keempat adalah bahwa ini belum ditemukan obat. Jadi kalau kita berkeliaran, kita sakit, kita harus tahu obatnya belum ada. Yang kelima, vaksinnya juga belum ada. Jadi saran saya tetap kalau memang tidak punya kepentingan, work from home, tetap di rumah, stay at home gitu ya. Yang kedua, tetap jaga jarak, terapkan physical distancing. Yang ketiga, cuci tangan. Setiap harus menyentuh sesuatu harus cuci tangan. Dan jangan menyentuh muka. Ya. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kita selalu lupa adalah pakai masker. Selalu pakai masker di mana. Dibiasakan. Itu saja. Terima kasih dokter. Pemirsa Cipanas TV, demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita, yaitu Dr. Yofi Budiman, salah seorang dari spesialis bedah umum dari RSUD Cengkareng Jakarta. Dan pemirsa Cipanas TV, kita harus tetap jaga PHBS, pola hidup bersih dan sehat, kemudian juga social distancing, physical distancing, tetap cuci tangan juga yang rajin, yang betul, dan tetap kita menggunakan masker. Dan yang sangat penting juga kita harus memerlukan edukasi yang baik dan juga komunikasi yang baik supaya kita tidak dibodohi oleh pemberitaan-pemberitaan yang hoax.
Demikianlah pemirsa Cipanas TV, news akan kembali di waktu yang lain. Saya Wisnu Selvian Nurani mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.